Sabtu Sebandung Gede Sebali Waisnawa Mahardika tahu dari keluarga istri juga saya sampun beraga suci yang kami hormati para pinandita lanang istri talar sampun beraga suci yang kami muliakan. Barangkali wonten Bapak Ketua Sukoduko kami belum lihat dari tadi. Jakarta Raya, Bapak Ketua Banjar Jakarta Timur, Bapak Ibu WHDI Jakarta Timur, Bapak Ketua Parisade Jakarta Timur, ini sedang berfungsi sebagai pinandita juga, perangkap mungkin beliaunya. Bapak Ketua Panitia Piodalan Pura Aditya Jaya Rawamangun, para tokoh umat sareng sami, barangkali wonten dari Bapak Ketua Pasraman Pura Aditya Jaya Rawamangun, Ibu Ketua Agudasa, barangkali wonten, dan ini sepuh yang kami hormati, kami menyampaikan penganjali umat. Om Swastiastu. Rajang pagi, Bapak dan Ibu, matur semua kesempatannya untuk diri saya untuk belajar berdiri di depan Bapak dan Ibu, karena kami juga masih belajar. Pada kesempatan ini secara khusus kami diminta untuk berbincang-bincang terkait dengan perayaan Saraswati. Satu-satunya yang saya kenal perayaan pendidikan yang ada selain pendidikan nasional adalah perayaan pendidikan di agama Hindu yang kita sebut dengan Saraswati. Secara khusus diadakan perayaan, ya, Bapak dan Ibu sekalian, basisnya jelas, ada tertulis di dalam Rigveda Mandala 3 Seloka 6, Bapak baca di sana, dan menjadi seloka itu sekaligus bait pertama dari Trisanya kita. Om berbuah swah tat sautur wariniam Bargo dewasa dimahi diyoyona pracodayat. Ya Tuhan, sebagai penguasa tiga dunia ini, burloka, bualoka, swaloka, anugerahkanlah kepada kami di itu artinya pikiran dalam bahasa Indonesianya. Jadi kenapa pikiran? Pikirannya supaya jernih, pikirannya supaya terang. Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang kita tidak sadar pikiran kita suka linglung, Pak. Memang begitulah hakikatnya pikiran kita. Pikiran kita jalannya cepat, dia bisa ingat di mana saja. Ya sekarang berpikir di sini, nanti bisa berpikir di Jerman, nanti bisa berpikir di tempat yang lain. Begitulah jalannya pikiran kita. Ya? Dan yang paling kadang-kadang diwanti-wanti oleh agama adalah pikiran kita suka lupa. Memang di dalam kognitif kita ada kecerdasan, ya. Nah, di dalam Rigveda ini didoakan supaya pikiran kita senantiasa mendapat pencerahan dari budinya. Dari budinya. Jadi di atas pikiran kita ada budi. Budi itu yang konektif langsung kepada self kita, kepada atman kita yang ada di dalam. Nah, dari situlah dia mendapat inspirasi. Oleh karena itu, inspirasi yang diberikan oleh budi ini kepada pikiran itu inspirasi positif. Tetapi juga ada satu hal dalam diri kita yang namanya ahamkara. Di samping budi ada ahamkara. Ahamkara itu memang tugasnya apapun informasi dari luar yang diberikan oleh mata kita,
diberikan oleh telinga kita, diberikan oleh hidung kita, diberikan oleh kulit kita, itu langsung dicerna oleh ahamkara ini adalah semuanya milikku. Semuanya milikku. Kita melihat apa? Mobil ini milikku, maunya seperti begitu. Tapi kenyataannya tidak. Nah, disitulah kadang-kadang ahamkara dan pikiran kita itu memerlukan bimbingan dari budi kita. Makanya istilahnya budi nurhani. Jadi kita harus pintar-pintar berdoa kepada Tuhan supaya senantiasa diberikan bimbingan lewat budi kita. Bimbingan itu nyaris nanti akan terdengar sayup-sayup, memberikan sign kepada kita, memberikan tanda, memberikan kode kepada kita. Oh, ini benar, ini enggak benar. Sebetulnya dari dalam itu ada itu, Pak. Gitu. Jadi kalau di dalam keamanan itu ada yang memasang apa? Lampu pengaman, ya? Atau pagar pengaman. Di dalam diri itu kita itu ada pengamannya. Tapi syaratnya adalah harus dia diberi sinar oleh budi kita. Itulah yang dimohonkan dalam Saraswati itu. Ya? Sejauh budi kita berperan di sana, maka sejauh itu kita diarahkan kepada track yang benar. Maka tema perayaan kita hari ini, perayaan Saraswati, sebuah strategi untuk apa? Untuk menjamin kesempurnaan pada kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian, tampaknya 6 bulan yang lalu juga seperti ini perayaan kita. Ya, setahun yang lalu juga seperti ini. Pertanyaannya apa yang berbeda? Yang berbeda itu adalah penghayatan kita. Sejauh mana budi itu bisa kita hayati. Jadi kita berada semua ini di sini, hampir kita pastikan tidak ada yang sama persis, Pak, penghayatannya. Penghayatan kita berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Boleh saja dia hari lahirnya sama, jam lahirnya sama, tetapi penghayatannya tetap berbeda. Kenapa? Karena orang itu lahir sudah membawa catatan-catatan kehidupan masa lalu yang kita sebut purwa karma. Itulah yang tidak bisa kita bohongi. Catatan itulah yang kita bawa dari sejak lahir. Jadi kalau ada orang ahli mengatakan kita seperti kertas putih bersih, memang iya untuk pengalaman yang baru. Tapi kita sudah membawa pengalaman lama yang harus kita manage dalam kehidupan kita dan diarahkan pada track yang bagus. Strategi kehidupan dalam Weda diajarkan seperti itu. Ya? Dan kita masing-masing harus mengalami 4 jenjang kehidupan. Pertama Brahmacharya, sebagaimana yang sudah sering Bapak-bapak dan Ibu dengarkan di dalam ceramah guru-guru di peseraman, ya. Yang kedua Grihastha asrama, Wanaprastha yang ketiga, dan terakhir Bhiksuka. So, dalam kehidupan kita sesungguhnya penyempurnaan diri itu adalah proses yang gradual dan terus-menerus, never ending. Saya jamin, never ending. Kecuali kita sudah mencapai yang namanya pembebasan atau moksa. Kalau kita sudah bebas, itu berarti budi kita, pikiran kita sudah menyatu dengan self kita, karma atman yang ada di dalam. Itulah tujuan terakhir kita. Terminal akhir kita berjalan dalam kehidupan ini itu. Jadi masing-masing Bapak dan Ibu semua, termasuk diri saya. Jadi jangan sampai nanti dugaannya Pak Made sudah sempurna dong kalau itu. Ya enggak juga. Sama-sama kita mengalami. Itu. Bila perlu siapa yang lebih cepat kan gitu. Dengan metode-metode sendiri. Ya. Dengan apa? Step-step yang saya sebutkan tadi. Pertama harus fokus mempelajari ilmu. Itu di step pertama yang namanya Brahmacharya.
Grihasta yang kedua, belajar juga Pak. Bukan baru selesai brahmacari terus selesai grihasta. Grihasta pelajarannya yang lain. Pelajarannya apa? Pelajarannya dalam mendidik anak-anak suputra yang ingin diwujudkannya. Setelah suputranya jadi semua, maka wanaprastha belajar lagi. Belajar apa? Belajar kendali diri. Wah, ini pelajaran yang paling sulit. Itu. Ya. Jadi kalau cepat bisa lulus, bagus. Wah, ini saya masih pusing urusan ini. Jadi terus terang saja, kita nggak bisa ngaku-ngaku kalau dalam kaitan dengan spiritual. Nah, itulah ilmu yang diberikan di dalam Weda untuk kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang saya ingin stressing adalah ilmu Weda itu menyangkut ilmu fisikal yang namanya Aparawidya dan ilmu spirit setelah Aparawidya. Maka itu di dalam Hindu jarang orang mengatakan berhenti belajar. Nggak ada. Ya, pertama kita belajar secara fisik. Kognitif kita main. Ya, data yang disimpan dalam kognitif banyak. Ya, setelah itu semuanya data-data ini, hal-hal yang bersifat fisikal ini kita akan tinggalkan. Bapak baca Bhagavad Gita. Setelah kita mencapai tingkat tertentu, maka kita akan meloncat pada kemampuan kita yang lain. Disitulah kita mulai mempelajari ilmu yang lain. Ya, misalnya kalau juru kita misalnya tadi tidak ratu saking luhur, Aula lunas nugrane. Tadi ada turun tirta, saking luhur dan sebagainya. Untuk apa tirtanya? Untuk menghapuskan dasa mala. Mungkin kalau tahap awal kita belajar kidungnya itu, tembangnya itu, dan kata-katanya itu. Tetapi setiap berikutnya, apa yang dia maksud? Dasa mala. Apa kaitannya dasa mala dengan diri kita? 10 hal yang bisa salah kita bikin itu namanya dasa mala, Pak. Dari mulut kita, dari telinga kita, dari hidung kita, dari tangan kita, dari kaki kita, and so on and so on. 10 indera itu bisa alternatifnya positif atau negatif. Maka waktu lunas kita tolong dihapuskan dasa mala saya. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada orang begitu, Bapak jangan acuh-acuh saja. Ada pelajaran di sana. Ada pelajaran. Ada pelajaran juga di sini. Jadi ini bukan sebuah konyol-konyolan. Tidak. Untuk habis-habiskan waktu. Tidak. Jangan itu ada maksudnya, Pak. Gitu. Dan ada namanya. Ada rayunan. Ya. Ada sesayut dirga yusa. Namanya sesayut dirga yusa. Bayangin orang tua dia membuat kayak gitu. Dirga yusa panjang umur. Itu permohonan semua yang dihadirkan di sini. Ya, di 8 ini. Di samping aturan-aturan Bapak ini. Jadi itu Pak, perayaan agama kita ini seperti itu. Banyak pelajaran yang harus kita pelajari. Tetapi ini sifatnya indirect learning. Jadi tidak harus diajarkan begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Intinya tidak. Dengarkan gitu, tahu kita apa yang diajarkan oleh leluhur. Seperti itu. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir sudah selesai menghidapkan kita, sudah Bapak tidak tertahan lama dan ini panas. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kalau kita bisa renungan ini kita bisa masukkan di dalam diri kita, maka kita akan tertuntun kepada track yang benar. Pintar-pintar Bapak-Bapak membaca sinyal-sinyal yang ada di dalam. Jadi jangan jauh-jauh dari mana. Itu pasti akan ada. Oleh karena itu, kalau ada pesantian, Bapak-Bapak yang sepuh-sepuh, tolong gabung-gabung di sana. Paling nggak dengarkan gitu, apa yang dibilang gitu. Itu ceritanya, cerita tentang diri kita semua. Itu Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kami aturkan pada kesempatan ini bisa ditangkap paling tidak, ya, disimpan dalam memori, barangkali nanti juga akan keluar dalam memorinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Kami akhiri dengan para masanting. Om Santi. Om.
Salam buat kita semua. Seperti kami kita langsung pada itu taruh sambung lagi. Mari kita tutup persembayangan doa pertama ini dengan pujuk Rame Sandi. Asana pujuk Rame Sandi ngawit